kita berdua dari kelompok B5, yaitu kelompok 5. Jadi mengambil tema sekolah bebas narkoba, kita akan melakukan sebuah wawancara yang dimana sebelumnya kita lanjut ke pertanyaan. Kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ranang Darmawan, saya dipanggil Ranang, dan teman Saya Pindra Dinata, asal 16 dari kelas S8. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu dari berbagai lembaga publik di daerah Panjer, yaitu Kelurahan Panjer. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah menemui salah satu kepala Kelurahan Panjer, yaitu bisa nanti kita akan cari tahu dengan cara menanyakan suatu pertanyaan dan juga perkenalan. Jadi kita sambut aja dengan Pak Lurahnya. Dipersilakan Pak. Baik, selamat sore adik-adik sekalian yang datang dari SMA 2 Denpasar ya, kelas 7. Kelas 1 SMA ya. Jadi kelas 1 sehubungan dengan tugas yang mereka akan laksanakan di Kelurahan Panjer ini. Jadi saya sendiri selaku Lurah Panjer, nama saya Iputu Budi Ariwibowo. Oke, silakan. Jadi langsung aja nih ke Pak, dari pertanyaan pertama. Sebelumnya ke pertanyaan, apakah Bapak mengetahui apa itu narkoba dan tahapan-tahapan narkoba dan juga jenis narkoba dan contoh-contoh dari narkoba? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau secara sepintas ya kita ketahui bersama bahwa narkoba adalah narkotik dan obat-obatan terlarang kan gitu. Jadi secara umum kita ketahui narkoba ini tentu tidak baik untuk dikonsumsi kan gitu. Kalaupun tahapan-tahapan seperti apa narkoba, kemudian contoh-contohnya mungkin ya setahu sekilas saja juga seperti apa sabu-sabu, ekstasi mungkin termasuk salah satunya juga kan. Dan yang terbaru ini saya dapat informasi dari salah satu anggota BNN Kota Denpasar dalam sosialisasi beliau di beberapa sekolah yang pernah saya ikuti. Di era sekarang ini banyak anak-anak yang menggunakan vape kan begitu, vape atau apalah jenisnya rokok-rokok elektrik. Itu sangat rentan dan sangat dekat kaitannya dengan narkoba. Karena ya kita tidak tahu yang namanya liquidnya itu, cairannya itu entah apa isinya kan kita tidak tahu. Baik itu zat adiktif atau memang hanya zat-zat yang berisi rasa-rasa, kita nggak tahu isinya seperti apa. Nah, kandungannya seperti apa. Jadi kalau dari anggota BNN tetap menyarankan jauhi juga yang namanya rokok elektrik dan vape itu sendiri. Dan yang pastinya ya yang sejenisnya seperti sabu-sabu, putau yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau bisa jauhi jenis-jenis narkoba yang seperti yang sebutkan tadi ini. Oke, kemudian apa yang bisa saya sampaikan lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak pernah menjumpai atau melihat pengguna atau penyebar narkoba? Jika iya, apa tanggapan Bapak terkait penyebaran narkoba kepada anak-anak di bawah umur seperti kami? Ya baik, kalau melihat secara langsung, ya setukara saya tidak pernah melihat secara langsung bagaimana narkoba itu dikonsumsi atau digunakan. Yang pertama karena memang sedari muda saya sangat menjauhi hal-hal negatif ya seperti ini, penggunaan narkoba, kemudian pergaulan-pergaulan yang bebas. Kemudian memang saya sangat menjauhi hal-hal seperti itu. Karena apa? Gejolak muda seperti kalian ini tentu menimbulkan keingintahuan yang cukup besar. Saya paham itu karena saya pernah mengalaminya. Cuman saya sarankan kepada kalian untuk meningkatkan pengendalian diri. Karena dengan meningkatkan pengendalian diri, itulah kunci kalian untuk tidak masuk ke lembah hitam seperti penggunaan narkoba. Kalau saya bilang berbahaya, ya sangat berbahaya sekali. Polisi pun tidak segan-segan memberikan hukuman mati kan kepada pengedar narkoba, apalagi dalam jumlah besar, ya hukuman sudah siap menunggu. Makanya dari itu saya berpesan kepada anak-anak muda sekarang, jauhilah
zat-zat adiktif yang memang mengandung narkoba itu sendiri. Oke, berikutnya nanti ke Dengan tema kita yaitu sekolah bebas narkoba, Niki, menurut Bapak apa tindakan yang harus dilakukan di setiap sekolah yang ada di Banjar mungkin Niki, agar meminimalisir kasus narkoba di sekolah-sekolah di daerah tersebut? Ini saran Tian sih, kalau memang untuk di sekolah ini ya saya sarankan kepala sekolah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan BNN, khususnya BNN Kota Denpasar. Jadi dengan memberi materi dari BNN Kota Denpasar itu agar lebih intens didatangkan ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dampak dan bahaya narkoba itu sendiri. Jadi ya di era sekarang kan untuk menghadirkan visualisasi bahaya narkoba itu kan sangat mudah dibuat. Jadi dengan penceramah-penceramah terkait bahaya narkoba ini ya bisa ditunjukkan lah dampak negatif dari penggunaan narkoba. Itu saya sampaikan tadi, lebih mengendalikan diri lah. Jauhi pergaulan-pergaulan yang memang akan menyeret kalian ke lubang hitam narkoba. Masih banyak kegiatan positif yang bisa kalian lakukan, olahraga, belajar bersama, belajar kelompok, pergi ke perpustakaan. Kan luar biasa itu dampaknya, nanti kalian akan bawa di masa depan kok. Jadi petua-petua orang tua itu memang benar seperti itu. Bahaya narkoba itu sangat menghancurkan masa depan kalian nantinya. Kehidupan di keluarga akan hancur. Ketika ya namanya narkoba itu kan dijual awalnya murah kan, yang saya dapat informasi dari ini juga sih, berceramah murah, sehingga ada ketertarikan untuk seseorang untuk membeli. Begitu sudah ketergantungan kan harganya naik, itu mahal, jual ini jual itu, barang ini barang itu dijual. Begitu sudah habis, mencuri, tindakan kriminal. Orang tua kan sudah pusing, sudah itu ya, kasihan lah dengan orang tua. Ingat-ingat kembali ke diri. Ketika kalian melakukan sesuatu, ingat orang tua kalian. Itu aja saya pesan. Ingat orang tua kalian. Bagaimana perjuangan orang tua kalian untuk membesarkan kalian sampai dengan umur segini. Mungkin yang terakhir mungkin Pak, jika ada salah satu siswa mungkin Ika yang melakukan tindakan seperti hal-hal yang tidak baik seperti narkoba atau sabu yang lain-lain, apakah menurut Bapak harus ada sidak kepala sekolah yang ada agar mengetahui apakah ada penggunaan narkoba di sekolah tersebut atau bagaimana? Ya itu pas sekali. Ya menurut pandangan saya ada baiknya pihak sekolah melakukan sidak. Ya kalau rutin kan sudah terbaca kan alurnya. Mungkin sidak namanya sidak kan lebih mendadak dia kan, tidak terjadwal untuk menangkap kalau memang ada siswa-siswa yang memang diindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba atau mengkonsumsi narkoba kan gitu. Sekolah bisa tahu siapa-siapa saja anak muridnya yang memang mengkonsumsi narkoba dan bisa melakukan tes urin kan. Ya, jadi dengan mendatangkan BNN ataupun siapa pihak-pihak yang terkait yang memang memiliki wewenang itu, mungkin dari kepolisian, silakan bisa didatangkan, dihadirkan untuk melakukan tes urin secara random. Kalau bisa menyeluruh ya bagus ya. Kalau bisa secara random saja dulu di awal, ya untuk ya itulah mencegah peredaran ataupun penggunaan narkoba di kalangan anak muda. Dan juga Nika, menurut Bapak dan tanggapan Bapak Niki terhadap seperti kita Niki dalam tugas P5 Niki mengajukan atau melakukan wawancara ke Bapak Nika Gelora. Menurut Bapak Nika, tanggapan Bapak seperti apa untuk memajukan mungkin siswa-siswi yang bisa dapat kita cerminkan? Ya, jadi tanggapan saya sangat positif sekali terhadap apa yang kalian lakukan ini. Dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh ataupun orang-orang berpengaruh yang memang bisa memberikan statement terhadap bahaya penggunaan narkoba, saya harapkan dapat diketok-tularkan ke teman-teman yang lain. Sekaligus mungkin kalian sendiri bisa melakukan sosialisasinya.
kalian gandeng BNN kan, kalian kan berkelompok ini kan, berkelompok buat surat ke BNN pengetahuan kepala sekolah kan bagus sekali karena lakukan sosialisasi, kumpul di aula. Ya jadi seperti itulah, mungkin dengan membuat poster-poster juga atau apa namanya leaflet-leaflet. Kemudian di era digital begini kan kalian tinggal buat pakai Canva, dan tinggal di share aja kan. Ya dengan mudahnya kalian bisa masuk ke apa namanya berbagai kelompok-kelompok yang memang apa namanya diisi oleh anak-anak muda. Itu saya harapkan kegiatan positif seperti ini dapat dilanjutkan, diteruskan dan ditularkan lagi ke teman-teman yang lain. Ya. Okay. Baik, sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, kami memohon kepada Pak Lurah Panjer untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata sebagai pesan dan nasihat kepada anak-anak seumuran kita di daerah-daerah Panjer. Baik Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya berpesan sekaligus menghimbau kepada seluruh anak-anak ataupun siswa-siswa yang ada di wilayah Kelurahan Panjer dalam skup kecilnya dan dalam skup besarnya di seluruh Indonesia, jauhi narkoba. Ingat masa depanmu. Ketika kamu menyentuh narkoba, itu sudah sama dengan merusak masa depanmu. Lakukan kegiatan positif, mungkin bisa dengan belajar kelompok, berolahraga, banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan di usia kalian saat ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jauhi narkoba, mari hidup sehat tanpa narkoba, mari berkreativitas untuk masa depan kalian. Jadi terima kasih Bapak sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk kita melakukan wawancara. Jadi sekian dari wawancara kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami tutup untuk kelompok 1. Om Santi Santi Santi. Jadi teman-teman, tadi merupakan hasil dari wawancara kita yang sudah kita lakukan bersama Lurah Panjer. Jadi kita di sini akan menyampaikan sebuah kesimpulan yang sudah kita peroleh dari hasil video kita tadi. Jadi langsung saja dilanjutkan oleh teman saya. Baik, seperti yang dikatakan oleh Pak Lurah Panjer di video wawancara kita, bahwa narkoba ini sangat berbahaya untuk kita yang di bawah umur. Karena narkoba ini bisa diibaratkan sebagai lubang hitam agar kita tidak mendapatkan cita-cita yang kita mau, dan kita juga tidak akan menggapai apa yang orang tua kita harapkan. Jadi sebisa mungkin kita yang di bawah umur ini jauhilah narkoba dan gapailah cita-cita. Baik, akan dilakukan oleh teman saya Walana. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi, bahwa narkoba sangatlah berbahaya, tidak hanya khususnya di anak muda, pada usia-usia yang sudah tua juga dapat membahayakan. Selain itu, narkoba juga dapat membahayakan cita-cita kita yang sudah dikatakan tadi, yang bisa membuat hal positif yang ada di dalam diri kita menjadi hal yang negatif. Tidak hanya itu, kita di sini berdua, tidak hanya berdua bersama kelompok 5, yaitu pada sesi tugas praktek P5, yaitu untuk menyemangatkan anak-anak muda di daerah kita, tepatnya di Bali, di Provinsi Denpasar, yang dimana menyemangatkan anak muda agar kedepannya itu dapat menjadikan kita sebagai contoh lah istilahnya dalam melakukan konsultasi kepada petinggi-petinggi yang ada di Bali. Tidak hanya itu, seperti contoh kita yaitu ada di Lurah Panjer, yang dimana hal-hal yang kita dapatkan itu sangat luas ya, sangat begitu banyak. Tidak hanya itu, kepada kita orang yang awam, istilahnya kepada orang awam yang mengenai atau mengetahui narkoba. Jadi kita akan kedepannya untuk terus mencari suatu informasi yang dimana kedepannya itu dapat dijadikan atau dapat kita jadikan sebuah pedoman. Jadi mungkin segitu aja ya. Sisanya mungkin kalian bisa tonton di video wawancara kita seberapa hasil dari wawancara kita. Jadi kita tutup untuk para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, kita akan meminta tolong atau Karena kan nggak pernah dengar kan penggunaan narkoba jadi orang sukses, nggak pernah. Apalagi jadi buronan. Ya, oke, kita sekalian ya.